Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini. Ya, seperti biasa, kalau Bara muncul ya mungkin di notifikasi YouTube kalian, tentunya pasti akan ada readingan lagi buat kali ini buat kalian ya. Oke, kali ini Bara akan readingkan apa buat kalian? Tunggu aja ya. Videonya kira-kira Bara akan readingkan apa? Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, ya boleh silahkan kalian tekan like-nya. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke, hayu kadariyet. Pantengin terus videonya sampai akhir karena Bara di sini akan readingkan buat kalian yang punya zodiak Taurus. Taurus. Bukan Taurus ya guys ya, tapi Taurus aja ya. Di sini aku akan coba readingkan buat kalian secara general reading seperti biasa. Ini energinya banyak orang. Jadi bisa relate 100% buat kamu, 75% atau mungkin tidak sama sekali. Jadi harap bijak untuk menanggapi video ini. Dan video ini bersifat vice versa atau tanpa batas waktu. Timeless dan terbolak-balik mungkin ya guys ya. Oke, kita akan coba readingkan buat kalian ya. Balik lagi, spoiler lagi nih guys ya. Jadi di sini sekali lagi Bara jelaskan sama kalian ini sifatnya timeless tanpa batas waktu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba lihat buat kalian yang punya zodiak Taurus seperti apa pada kesempatan kali ini, oke? Atau mungkin bisa jadi misalkan kalian ini dalam kondisi saat ini tuh lagi membutuhkan, oh Bara kayaknya aku membutuhkan sebuah saran, atau mungkin Bara kira-kira untuk love life aku seperti apa? Boleh silahkan kalian pantengi video ini. Bara hadir buat kalian di sini akan readingkan tentang kalian yang punya zodiaknya Taurus ya. Oke, Taurus ini berlambangkan banteng ya guys ya. Nyuluduk gitu kalau bahasa Sunda itu nyuluduk, nyululu, duduk, nyuluduk. Kita akan lihat untuk energinya buat kalian yang punya zodiak Taurus. Di sini ada man holding a heart. What happened about this card for you? Ya, di sini kalau aku lihat the man holding a heart, ada beberapa di antara kalian yang mencintai seseorang. Tapi di sini orangnya itu kayak macam misterius. Misalkan kalian mencintai si ini suka nggak ya sama gua, tapi guanya terlalu udah suka banget sama nih orang gitu ya kan? Oke. Jadi lebih ke kayak macam orang ini kalian itu mencintai seseorang yang kalian tidak tahu nih orang tuh cinta nggak sih sama gue gitu. Dia suka nggak sih sama gue, something like that seperti itu. Lagi cinta dalam hati mungkin ya guys ya. Tapi di sini kalau aku lihat ada cornucopia. What happened about this card for you all? Kalau cornucopia di sini kalau bisa aku bacain atau aku jelasin, ini tentang sesuatu yang kayak macam settlement atau sesuatu yang mungkin ada value-nya. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian di sini bisa jadi orang yang kalian lihat di sini ya, orang yang kalian cintai ini adalah orang yang mungkin mempunyai taraf ekonomi yang tinggi, atau mungkin kalian mencintai seseorang yang memang dia ada value-nya, bisa cewek bisa cowok gitu ya. Misalkan aku tuh suka sama dia kan seorang yang kayak macam punya pengaruh, atau mungkin dia adalah seseorang yang mungkin punya jabatan tinggi, something like that. Dia punya value, salah satunya itu yang menarik kamu untuk mencintai dia. Kemudian apa lagi? Ada the thinking man. Gila ya, dia itu wise man banget, dia itu kok kayaknya bijak banget. Kalau ceweknya dia itu wise woman banget, dia itu kayaknya cewek yang bijak, something like that. Selain dari fisiknya yang mungkin luar biasa, ya kan guys ya, rupawan something. Terus kalian juga lihat dia cara berpikir, kemudian juga cara menginterpretasikan apa yang dia lakukan itu kayaknya berkesan banget gitu. Oke, ya iyalah Bara, pastilah orang akan cinta sama orang yang bentuknya kayak begitu dong. Iya. Di sini ada door to spirit. Ada beberapa di antara kalian yang kalau menurut aku lebih ke kayak macam, kok gue ketarik banget, dulu juga gue pernah ketemu sama orang yang seperti ini, tapi sekarang kok energinya kayak kuat banget, kenceng banget gitu ya. Well, bagus sih, dalam arti bisa jadi ada beberapa di antara kalian yang kulihat di sini mencintai seseorang tapi secret atau rahasia, atau kalian mencintai orang ini karena memang dia punya value dan dia lebih ke kayak macam orang yang bijak seperti itu. Kemudian di sini apa lagi? Adjustment possibilities.
Ya, kalau misalkan aku lihat dari adjustment possibilities ini tentang peluang-peluangnya ya, peluang-peluang, wah dia masih jomblo nih, wah dia udah punya pacar belum, wah dia dudes nih, wah dia jendes nih, misalkan kayak gitu. Jadi ada banyak peluang yang akan aku dapatkan kayaknya dia kedepannya gitu. Bagus sih sebenarnya menurut aku. Cuman kalau misalkan aku lihat dari kartu seperti ini, cobalah untuk bijak lagi. Jangan sampai kalian mencintai terlalu berlebihan, karena di sini bisa jadi ya, orang yang kalian lihat-lihat ini adalah orang yang memang udah punya pasangan, udah punya gebetan, atau mungkin dia udah punya istri atau suami gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya Bara, aku mencintai seseorang, tapi orang ini kok kayak gini ya, tapi kok orang ini kayaknya usah kayak macam memberikan peluang-peluang sama aku gitu. Bener nggak sih dia tuh suka sama gue atau tidak? Begitu ya. Bisa jadi kamu ya, atau bisa jadi dia. Kamu yang kayak berpikir tentang seseorang Taurus ini, atau mungkin Taurusnya berpikir kepada dia. Balik lagi ke yang tadi aku bilangin, ini sifatnya vice versa, atau bisa terbolak-balik ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita cek di tarotnya seperti apa. Seperti biasa ya guys, ya kalau misalkan kalian suka dengan video ini boleh silahkan like-nya ya. Dan sama nih dengan cerita aku nih dengan saat ini, di-share ke banyak-banyak ya, ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga punya Taurus juga ya, atau mungkin mereka berzodiak Taurus juga seperti kalian. Kita akan coba cek di tarotnya seperti apa. Oke. Jadi permasalahannya saat ini adalah tentang love life. Ada beberapa di antara kalian yang mencintai seseorang tapi ini malu mengungkapkan karena dia punya value, dia orang yang bijak tapi dia memberikan perhatian kepada kalian sehingga mendorong spirit energi dalam diri kalian. Oh, kayak dia juga suka sama gue. Well, kalau menurut aku kondisinya seperti ini, jangan kalian GR dulu ya guys ya. Jangan kalian GR dulu. Kenapa jangan GR dulu? Karena ya bisa jadi apa yang istilah kata kalian afirmasikan atau kalian harapkan itu dia, jangan berharap sama manusia lah, intinya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi buat kalian yang punya Taurus. Ini bagi kalian yang sedang menambahkan seseorang yang datang. Tapi kita akan coba lihat juga untuk love life. Kira-kira nih hubungan aku sama siapa gitu boleh. Ini lebih ke kayak macam ada sesuatu yang kayak kalian mencintai seseorang, tapi orang ini kayak macam misterius banget, sehingga kayak macam aku lanjut lagi apa enggak ya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Di sini ada Six of Swords. Ini tentang sesuatu yang kayak kamu pengen move on. Oh oke. Kalau aku bisa lihat dari sini lebih ke kayak macam apa yang sedang kalian lakukan. Kalian mencintai seseorang ini sebenarnya pelampiasan, atau sebenarnya kalian ingin pergi dari masa lalu yang sulit untuk kalian lupakan, sehingga kalian memilih atau melihat seseorang yang lebih wise man, wise woman. Kemudian kalian punya lebih ke kayak macam orang ini punya value something lebih daripada orang yang kemarin, mungkin begitu, supaya kalian bisa cepat untuk melupakan seseorang yang lama. Begitu. Well, secara yang aku tahu kalian adalah orang-orang Taurus. Orang-orang Taurus ini adalah ketika mereka di dalam satu komitmen, maka mereka akan menghargai komitmen itu. Begitu. Makanya kalian susah move on. Oke, nggak jadi masalah. Di sini aku lihat ada Age of One, sorry guys. Kemudian di sini ada The Star. Artinya apa? Kalau aku lihat dari Six of Swords, kemudian ada Age of Wands, ini lebih tentang first love, cinta pertama. Mungkin kalian di sini ya kebanyakan melihat si orang ini kayak cinta pertama. Ih gila, ganteng banget sih. Ih gila, cantik banget sih gitu. Wah gila dia ngomongnya keren banget gitu. Ada yang ketarik ke situ. Apakah dia akan menjadi the star in my life gitu ya guys? Apakah dia akan menjadi bintang kehidupan dalam hidup aku gitu ya? Mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa di antara kalian yang dialihkan dunianya supaya kalian melupakan orang yang lama, yaitu dengan orang yang ini yang saat ini kalian sedang afirmasikan, atau kalian doakan mudah-mudahan dia menjadi milik aku, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan lagi, The Tower. Oke. Aku kalau The Tower langsung gimana gitu ya guys ya. Kita baca lagi ke selanjutnya. The Tower, hati-hati guys ya, beberapa di antara kalian kayaknya cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Oke. Karena dia, kalau menurut aku di sini lebih ke kayak punya pasangan atau mungkin punya kriteria yang lain. Atau bisa jadi juga di sini dia sedang dalam kondisi yang nggak mau ada pacar atau nggak mau ada pasangan, something like that gitu. Queen of Pentacles, yes.
kalau misalkan kamu cowok atau kamu cewek, dia melihat lagi lebih ke kayak macam satu levelan sama dia. Aku rasa beberapa di antara kalian mencintai orang yang sudah punya pasangan, ya, dan itu pasangannya mempunyai value yang sama. Oh, oke. Bara nyebelin banget sih ngomongnya, gimana dong? Aku kan udah cinta sama dia, suka sama dia, tapi kok kayak gitu? Dia kan PHP-PHPN gue kayaknya deh. Dia kan kayak memberikan perhatian yang lebih, seolah-olah dia mencintai aku, something like that. Makanya tadi aku bilang, jangan terlalu berekspektasi lebih, atau jangan terlalu berharap yang lebih, apalagi berharap sama orang yang belum pasti. Begitu guys. Apalagi nih ya guys ya, aku bukan ngasih warning buat kalian, tapi lebih ke kayak macam buat aku juga. Jadi kalau misalkan kalian mencintai seseorang melebihi kalian mencintai diri kalian sendiri, ya bakalan kecewa. Salah satunya adalah ini. Apalagi niat kalian untuk melampiaskan supaya kalian move on dari masa lalu, kemudian kalian masuk ke dunia yang baru dengan mencintai orang yang baru, ya, dengan value yang wow, amazing, something like that gitu. Ya susah. Karena apa? Niat kalian dari awal kurang baik. Bukan berarti aku ngejudgement kalian jelek, enggak, tapi lebih ke kayak macam cobalah kalian itu rekonsiliasi lagi sama diri kalian, memberikan forgiveness gitu sama diri kalian, pengampunan sama diri kalian. Ya udahlah, masa lalu. Tapi kalau kamu untuk menjalani gitu ya, move on sama orang, is okay, nggak jadi masalah. Cuman kalau misalkan caranya, ketika kalian ingin move on dari orang lain, kemudian kalian dengan obatnya orang juga, itu kalian sama aja. Sama aja apa? Sama aja seperti mantan kalian yang mungkin mendolimi kalian. Jadi menurut aku tidak akan ada yang bagus. Makanya di sini kulihat ada the tower, ya. Kemudian apa lagi? Judgment. Ya. What happened about this card for you all? Di sini kalau misalkan aku lihat judgment, lebih kepada kalian ini mencoba memaksakan diri untuk tidak jadi diri kalian sendiri gitu. Ngejudgment, oh gue harus cantik nih, gue harus punya tas branded nih supaya aku satu value sama dia, something like that begitu. Kalau menurut aku sih jangan ya, lebih ke yourself aja, jadi diri sendiri aja gitu ya. Even kalian mencintai seseorang seperti apapun, iya Bara, aku harus wangi, harus cantik, something like that, is okay. Tapi niatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Supaya aku kedepannya menjadi orang yang mungkin ya itu dia, menjadi harapanku sendiri. Begitu guys ya. Ya Bara berarti pupus harapanku untuk mencintai dia. Kalau menurut aku kalian berikan forgiveness tadi aku bilang ya, sama diri kalian atau pengampunan sama diri kalian dulu gitu. Supaya nanti kedepannya kalian ketika mencintai seseorang memang tulus dari hati kalian. Kalau misalkan kalian mencintai orang, kemudian menjadi cantik, menjadi wangi, gampang dikit-dikit mandi, itu lama-lama jadi sisikan guys, kayak ikan ya, gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan kalian melakukan hal-hal itu untuk orang lain, aku rasa akan kecewa. Tapi cobalah melakukan hal-hal itu untuk diri kalian sendiri. Pengen cantik ya memang kalian harus cantik, pengen wangi ya kalian juga memang harus wangi, seperti itu ya. Supaya di sekitar kalian juga memberikan afirmasi yang positif. Begitu beste. Oke. Kita lanjutkan lagi, di sini ada Three of Wands. Di sini sih lebih ke beberapa di antara kalian ya mencintai secara halu-haluan. Halu-haluan gimana nih Bara? Mencintai orang itu LDR. Kalian bertemu dengan mereka atau melihat mereka, lihat value-nya mungkin di media sosialnya dia kayak head on banget gitu ya. Mobil yang bagus, terus rumah yang keren, kemudian yang pakai baju mewah, something seperti itu. Aku lihat kalian ada beberapa di antaranya yang mencintai orang ini lewat media sosial atau LDR. Apalagi LDR guys, ya. Kenapa di sini ada central card the tower? Lebih ke macam cobalah untuk mengerti bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan itu harus judge me, judge myself. Buat diri sendiri, jangan buat orang lain. Pacar aku nanti di sana kalau misalkan selingkuh, aku selingkuh di sini gimana ya? Begitu jangan guys ya. Karena dia juga bukan pacar kalian. Dia juga mungkin adalah orang yang memang udah punya pacar atau udah punya pasangan yang sesuai dengan value-nya, yang sesuai dengan value-nya gitu. Ya ini mah kayak gini ya. Jadi jatuhnya cintanya beneran, cintanya bohongan, sakitnya beneran gitu guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini shufflingan ini tentang energi yang kalian lagi rasakan, mungkin atau akan kalian rasakan. Kalau menurut aku, ketika kalian udah mendapatkan percikan-percikan mencintai seseorang di media sosial, cobalah untuk kayak bijak. Jangan terlalu berlebihan guys ya.
Yang baik pun tidak akan menjadi baik kalau misalkan kalian berlebihan. Pinter sekali. Oke, kita lanjutkan lagi guys ya. Di sini masih tentang love life-nya kamu. Saran atau pesan semesta yang harus kalian dengarkan atau saran apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Tenang ya. Buat kalian juga untuk nanti prediksinya kira-kira untuk rezekinya aku atau mungkin untuk karir-karirannya gimana, kesehatan aku mungkin seperti itu. Kita akan coba lihat dulu di masalah love life-nya dulu. What happened gitu. What happened bahasa Inggrisnya jago amat ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kamu. Seperti biasa guys ya, aku spoiler lagi. Ini sifatnya vice versa, general reading, jadi nggak perlu dibaperin banget, oke? Kita akan coba lihat lagi di sini untuk kalian. Oke, kita akan coba lihat lagi untuk kalian seperti apa kartunya. Di sini aku lihat ada Ace of Pentacles, right? Bagus banget sih sebenarnya. Di sini sih lebih ke kayak macam ada beberapa di antara kalian untuk menyikapi masalah seperti ini. Ya udahlah, kalau misalkan lu cinta sama gue lu datang, enggak ya udah. Bagus. Ya, di sini ada Ace of Pentacles, memulai awal baru lagi, memulai bisnis baru, memulai sesuatu yang baru tentang finansial. Misalkan kalian udah mulai nabung lagi, kalian udah mulai menyibukkan diri lagi untuk mendapatkan karir yang bagus seperti itu. Kemudian apa lagi? Di sini ada The Emperor. Ada beberapa di antara kalian yang kalau menurut aku tuh udah kayak, oh iya ya, gue kan selama ini punya sesuatu yang harus gue pikirkan gitu. Oh iya ya, gue kan selama ini nggak boleh mikirin orang lain terlalu berlebihan, mungkin seperti itu. Ada beberapa di antara kalian yang aku lihat di sini lebih ke kayak aware lagi sama diri sendiri. Dan yang belum, hey ya, kamu punya jiwa kepemimpinan, kamu punya sesuatu yang hebat dalam diri kamu. You have beautiful, you have talent, you have skill. Ya, kalau menurut aku itu lakukanlah untuk sesuatu yang lebih berguna untuk dirimu sendiri gitu. Ya, gitu guys. Di sini aku lihat ada The Emperor, lebih ke kayak macam memutuskan sesuatu yang memang harus benar-benar ego banget, mikirin diri sendiri banget gitu. Jadi kalau misalkan, aduh gimana ya gue, apakah dia suka sama gue atau gimana gitu, kata bertanya-tanya, ini orang suka cinta sama gue atau tidak, bikin challenge, kalian menjadi diri sendiri dan kalian egonya kalian pakai gitu. Begitu guys, ini sarannya seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada Four of Swords, ini tentang sesuatu yang diam. Jangan terlalu yang kayak macem terlalu meletup-letup atau apa sih namanya bahasanya ya? Terlalu excited mungkin ya, terlalu mepet, terlalu nanya-nanya, kamu lagi ngapain, udah minum belum, udah makan belum, something like that, jangan. Ya. Karena kalau misalkan kalian seperti itu, justru malahan orang yang kalian cintai ini akan menjauhi kalian, begitu. Kemudian apa lagi? Ada The Hangman. Ini tentang kesempatan, tentang sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Kapan akan berakhir ya masa yang digantung ini? Kepastian dari sebuah hubungan. Kalau menurut aku, beberapa di antara kalian di sini memang iya. Mereka yang kalian sedang afirmasikan atau mereka yang sedang kalian pikirkan sama seperti kalian memikirkan mereka. Tapi di sini hubungan kalian tidak ada kepastian. Jadi kalau menurut aku ya udah cari yang pasti-pasti aja, ya. Kemudian apa lagi? Di sini ada Wheel of Fortune. Akan lebih baik kalau kalian mencintai diri kalian sendiri. Di sini ada The Emperor, lebih kepada macam lakukanlah ego yang kencang banget buat diri kalian, karena yang aku tahu ya, orang-orang Taurus ada orang-orang yang mungkin kebanyakan keras kepala ya. Kemudian ketika mereka ingin sesuatu harus didapat. Nah, itu yang harus kalian kejar. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Kamu akan beruntung kalau misalkan kamu memutuskan hubungan yang tidak pasti ini, tidak jelas ini. Ya, mencintai seseorang, dianya kayak macam tarik ulur terus sama kamu, disimpan dalam hati karena dia punya value something like that. Iya, bara aku tuh terlalu bogoh sama dia, terlalu sayang sama dia, misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan kaliannya berpikir realistis, ya lebih baik kalian mencintai diri sendiri, karena kalau misalkan ada sesuatu yang kalau terlalu lama, terlalu berlebihan gitu, kalian akan terhambat waktu kalian untuk mendapatkan keberuntungan kalian, begitu. Kemudian lanjut lagi, apalagi di sini ada The Hermit. Nah, perenungan diri. Ya,
Perenungan diri di sini maksudnya gimana nih Bara? Perenungan diri di sini lebih ke kayak membaca atau menghitung mana yang negatif, mana yang positif, mana yang lebih banyak kalian dapatkan atau mana yang lebih banyak kalian merasa rugi gitu. Ya, kalian merasa dirugikannya lebih banyak atau merasa diuntungkannya lebih banyak gitu. Jadi dikalkulasi deh tuh kalau misalkan ya udahlah aku udah dia kayak macam tarik ulur nih sama aku, nggak ada kepastian. Terus kamu mikir kerugiannya apa nih di kamu? Misalkan aku yang jadi kayak introvert, aku yang jadi kayak susah untuk membuka diri, aku yang lebih ke kayak macam ngedif atau merasa terintimidasi something. Oh, berarti itu banyak negatifnya gitu ya. Tinggalkan kalau menurut aku ya. Knight of Wands, yes, tinggalkan. Melakukanlah sebuah perjalanan atau lakukanlah sesuatu yang lebih baik daripada biasanya. Kreativitas kalian, rasa ingin tahu kalian itu. Atau bisa jadi yang ku bilang gini ya, kalian memasuki satu fase yang baru atau kalian melihat orang-orang di sekitar kalian yang baru gitu. Kalau kamu di sini apalagi tentang sesuatu yang kayak lewat media sosial atau virtual, kedifan kamu pulang kerja udah nongkrongnya di rumah, ada kabar dari dia atau gimana, terus-terusan seperti itu. Nah itu kan nggak sehat ya. Kalian nggak kena sinar matahari, mungkin kalian nanti lumutan, jamuran gitu kan, repot ya guys ya. Jadi lebih kepada macam bergeraklah. Kamu butuh sesuatu yang lebih bergerak, kamu lebih butuh sesuatu yang membuat naikin value-nya kamu. Nggak perlu yang kamu berpikir bahwa aduh dia nanti gimana ya kalau misalkan gue lagi di luar. No, tapi kalian jadilah diri sendiri gitu. Walaupun ini mungkin PDKT atau kalian lagi suka sama orang, terus kemudian orang ini kayak tarik ulur sama kalian, ya lakukan tetap yang terbaik dari diri kalian. Kalau misalkan dia suka sama kalian, well, nggak ada alasan untuk mereka meninggalkan kamu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Sekali lagi ya, jangan aku ingetin lagi. Buat kalian yang belum subscribe, boleh silakan kalian subscribe. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, boleh silakan kalian tekan like-nya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita akan lanjutkan tentang sisi yang lainnya. Tadi ada sesuatu yang kalau menurut aku cinta dalam hati yang dipendam buat kalian terhadap seseorang yang menurut kalian value-nya bagus gitu ya, entah itu secara keuangan ataupun orangnya itu adalah orang yang bijak gitu, kayaknya ngayomi banget. Kita lanjut lagi tentang materi atau apa yang akan terjadi, apa yang dipikirkan tentang seseorang. Bisa kita akan lihat untuk energinya seperti apa. Oke, masih dengan Taurus. Oke, kita akan lihat cek energi buat Taurus ya. Kita akan coba lihat buat Taurus seperti apa. Cinta-cintaan mulu nih Bara? Enggak kok, tenang aja. Di sini aku akan readingkan tentang keuangan mungkin atau mungkin karir kalian bisa. Kita lihat lagi. Di sini ada woman holding a coin. Oke, yang tadi ku bilang ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu diri kalian dan ada memulai awal-awal baru. Misalkan kalian kayak nabung, terus kayak naikin kreativitas kalian supaya mendapatkan uang lebih banyak gitu, atau mungkin bisnis-bisnis baru, langkah-langkah baru ke depan supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Amin ya. Kemudian di sini apalagi ada temple pet. Kamu merasa sendiri, temple pet di sini kamu merasa feeling lonely ya. Kayak macam Bara, aku tuh kerja ya, tapi kok kayaknya di hati aku tuh kesepian, sendiri. Kayu sini ya. Bara temenin ya di YouTube ini, oke? Di sini ada 5 chakra. Ada beberapa di antara kalian juga yang sulit untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin kalian ucapkan. Kalau ini masih korelasinya atau masih terkonfirmasi sama kartu yang tadi di awal, aku rasa itu dia, kalian pengen mengungkapkan tapi aku tuh segan, malu karena orang yang aku sukai ini nih adalah orang yang punya value, seperti itu. Nah ini ke dunia karir pun akan mempengaruhi. Karena apa? Kamu akan memikirkan dia sepanjang hari. Aduh gimana ya, padahal kamu udah punya ide-ide, kamu udah punya sesuatu yang cemerlang mungkin di planning dari sekian lama gitu, seperti itu. Tapi kamu akan ketahan karena kamu memikirkan seseorang yang, ya itu dia ya, memikirkan orang yang tadi, yang kayak kamu lagi PDKT sama dia atau something like that, seperti itu. Kemudian di sini ada
ada anxiety ya, dia pergi kemana kamu khawatir begitu ya, kamu merasa bahwa aduh aku jangan-jangan di PHP-in lagi, aduh jangan-jangan aku nanti di ituin something like that. Di sini ada anxiety, lebih ke kayak macam khawatir, aduh nanti gimana ke depannya. Dan di sini juga kalau untuk masalah pekerjaan, kalau aku lihat beberapa di antara kalian yang Taurus, anxiety lebih ke kayak aduh nanti kalau misalkan kerjaan aku ini diakhiri, ntar aku kerja di mana lagi? Ada yang seperti itu. Pengen mengungkapkan sebuah keputusan sama keluarga kalian, mungkin sama orang-orang terdekat kalian. Tapi gue gengsi gitu untuk mengakui bahwa gue itu akan segera diudahin di kerjaan. Ya, nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Nggak perlu cerita juga, lagian juga itu nggak penting banget. Kalau misalkan memang kalian aware, cuman kalian aware sama diri kalian maksudnya. Sorry guys. Aware sama diri kalian maksudnya ya cobalah untuk kalian bertanya tentang pekerjaan yang baru. Aku rasa sih bisa berhasil gitu ya. Kemudian di sini ada yin yang oke. Beberapa di antara kalian butuh keseimbangan ya. Karena di sini merasa bahwa ada insecure, ada kayak anxiety, khawatir gitu. Aduh nanti aku gimana ya, pekerjaan aku kelar, nanti aku mau makan apa, aku mau cicilan seperti apa nantinya. Ada sesuatu yang dikhawatirkan, pengen diungkapkan sama orang yang mungkin kalian percaya, tapi di sini kalian merasa feeling lonely, merasa sendiri. Bisa jadi juga ini ketigral atau ketahan sama orang yang sedang kalian sekarang lagi suka gitu. Oke. Karirnya seperti itu ternyata beste ya. Jadi kalian itu merasa bahwa aduh gitu ya, nanti aku kalau misalkan gak kerja gimana. Terus udah gitu aku suka sama orang ini. Fokusin guys ya, kalau misalkan memang ada sesuatu yang kalian mau kejar, kejar dulu satu. Karena singa ya di padang savana pun itu walaupun beribu-ribu mangsa, tetap mereka ngejarnya satu mangsa ya guys. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini tentang karirnya. Ada beberapa di antara kalian yang ngerasa bahwa kayaknya aku udahan deh untuk kerja gitu, seperti itu ya. Kita akan coba cek untuk karir kalian ke depannya seperti apa. Balik lagi, ini sifatnya vice versa, bisa terbolak-balik, dan di sini sifatnya itu timeless, tanpa berbatas waktu. Jadi kalau menurut aku bisa balik lagi ke sini kalau misalkan kalian enggak resonate sama aku. Nah, kalau misalkan enggak resonate, karena di sini tadi aku bilang ini adalah general reading. Jadi belum tentu semuanya relate sama kamu yang punya Taurus ya. Kita akan lanjutkan lagi. Anxiety nih Bara, hilang keseimbanganku, pengen ngomong tapi susah, aku merasa sendirian, gengsi soalnya kalau aku ngomong. Dan di sini kulihat juga beberapa di antara kalian kayak macam kalau misalkan neraktirin orang itu adalah sesuatu hal yang harus gitu. Daripada kalian ditraktirin sama orang, mendingan gue yang neraktir mereka gitu. Bagus sih sebenarnya kalau menurut aku. Bagus. Branded di sini kulihat ya. Ada sesuatu yang kalian punya itu kayak macam mereka tuh harus tahu nih punya gue tuh value-nya bagus gitu, kayak gitu ya. Oke. Pamer dong Bara. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena di sini ada kekhawatiran tentang karir, nggak mau gitu cerita tentang karirnya seperti apa ke depannya. Kayak ada, aduh ntar gue ke judgment lagi, gue kelihatan hedon padahal gue nggak punya duit gitu ya. Dan mungkin kulihat di sini circle kalian ada beberapa yang tidak percaya bahwa kalian nggak punya uang, begitu ya. Lanjut lagi, di sini ada Six of Cups. What happened about Six of Cups for you? Di sini kalau aku lihat ada yang kayak macam membanding-bandingkan tentang pemasukan masa lalu. Gimana maksudnya Bara? Jadi gini ya, membanding-bandingkan itu lebih ke kayak macam dulu gue dapetnya 2.000, sekarang dapetnya cuma 1.000. Dulu gue dapetnya berjuta-juta, sekarang gue dapetnya cuma beberapa. Seperti itu. Oke, gak jadi masalah. Ya, sebenarnya kalau menurut aku yang namanya keberuntungan, yang namanya keuangan itu terkena yang namanya perputaran gitu ya, perputaran lah ya guys ya, perputaran nasib mungkin, perputaran posisi mungkin, atau perputaran tentang keberuntungan. Is okay, wajar banget namanya hidup. Ya, tapi di sini gimana caranya supaya kalian ada di tengah-tengah roda kehidupan itu, supaya nggak terlalu tinggi banget, supaya nggak turun banget begitu. Dan jangan membanding-bandingkan dengan kesuksesan masa lalu begitu ya. Di sini ada strange atau kesulitan. Beberapa di antara kalian di sini aku rasa memang iya. Kenapa di sini ada woman holding a coin atau seseorang yang sedang
apa namanya, nabung karena anxiety atau karena takut kedepannya seperti apa nanti untuk masalah keuangan. Di sini ada struggle atau strange, ada kesulitan, ada kendala gitu. Oke, ada sesuatu yang kalian khawatirkan membuat kalian sulit untuk lebih ke kayak sulit untuk survival, seolah-olah seperti itu. Ini kalau menurut aku cuman overthinking kalian doang sih. Tuh ada Queen of Swords. Ada beberapa juga di antara kalian yang udah dijanjikan sama orang, tapi janjinya itu nggak kunjung datang. Misalkan tawaran, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin harapan-harapan ke depan seperti apa. Jadi di sini lebih ke kayak macam kalian cuman di PHP-in doang. Ada yang kayak gitu. Kecewa gitu ada, ya kan? Tuh, ada Two of Pentacles. Wow. Oke, kalau aku ini sih kalau menurut aku ya, untuk masalah finansial kalian harus hati-hati banget. Kenapa aku bilang harus hati-hati? Karena di sini kalian saat ini kalau misalkan mencintai seseorang, udahlah dulu, jangan dulu ke situ, karena di sini ada yang harus lebih kalian fokuskan ulang. Apa? Tentang masalah keuangan, guys. Di sini kulihat ada beberapa di antara kalian udah berakhir kerja dan sini untuk keuangannya sulit, gitu. Oke, ada orang yang kalian percaya. Di sini ada Queen of Swords yang kalian nanti-nanti, yang kalian tunggu-tunggu, tapi dia memberikan harapan palsu sama kalian. Makanya di sini aku lihat jangan kelihat ke belakang, apalagi kalau misalkan kalian melihat teman kalian yang di masa lalu mereka udah memberikan value sama kalian atau membuat kalian naik, terus kemudian kalian minta lagi jawab mungkin sama dia atau something like that, terlalu yang kayak terlalu yang kayak tergantung, itu jangan banget guys ya. Tuh ada Seven of Pentacles, nunggu waktu yang begitu lama untuk mendapatkan peruntungan. Oke. Kemudian di sini ada King of Wands. King of Wands ini tentang raja action atau raja raja yang semangat banget untuk bekerja, tidak mau pekerjaannya diganggu sama orang lain, orang yang istilah kata kalau harus kerjaan ini buat gue ya gue gitu, lebih ke kayak nggak mau dibantu sama orang seperti itu. Waktu saat ini kalian butuh orang lain guys. Jadi jangan merasa bahwa gue itu bisa loh, I have power, I have skill, I have talents. Jangan kayak gitu guys. Lebih ke kayak macam cobalah untuk kalian mengindahkan atau peduli sama pendapat orang lain. Di sini ada Seven of Pentacles, lebih ke kayak macam ada waktu yang harus kalian jalani seperti itu. Kemudian apa lagi? Tuh, ada Five of Wands. Konflik batin. Ini kalau aku lihat sih di sini kalian akan mendapatkan sesuatu judgment atau sesuatu yang kayak ditawarkan sama orang yang sudah kalian kenal, tapi ini bentuknya kayak PHP, entar-entaran, entar deh kayak begitu. Akhirnya kayak membuat kayak dalam diri kalian lebih ke apa sih namanya ini? Pertentangan batin gitu. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada Ten of Pentacles. Bagus, jadi lebih ke kayak macam kalian akan ada satu kondisi di mana sama teman kalian udah nggak aware lagi gitu, udah nggak yang kayak macam gue nggak peduli sama lu, omongan lu tuh banyak banget, bacot tuh kenceng banget gitu, tapi hasilnya nggak ada. Bagus, ada beberapa di antara kalian yang udah aware sama diri kalian sendiri karena melihat value di masa lalu si seseorang yang kalian percaya ini tidak memberikan effort sama sekali sama kalian. Alhasil kalian di sini kayak untuk ya udahlah, aku menjauh aja deh gitu. Bagus sih. Di sini ada Ten of Pentacles. Cuman sabar aja dulu guys. Benar-benar di sini kalau menurut aku hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Bisa jadi 3 bulan ke depan akan ada beberapa terjadi sama kalian. Tapi ini mengenai tentang keuangan kalian. Harus sabar dulu. Seven of Pentacles. Di sini tentang sesuatu yang kalian tunggu. Dan di sini ada gongnya di Ten of Pentacles. Keuangan kalian akan tetap harmoni kok. Gitu. Cuman kalian harus aware sama diri kalian dan harus kalian tahu mana yang dibutuhkan sama kalian dan tidak kalian butuhkan. Seperti itu. Jangan terlalu percaya sama orang nih guys ya, pesannya seperti itu. Oke. Untuk keuangannya di sini kurasa lagi dalam anjlok banget ya. Lagi turun banget nih para Taurus. Ayo para Taurus. Ayo. Bangkit dan bangkit. Maju lagi. Walaupun di sini aku lihat ada masa sulit yang akan kalian hadapi karena kecewa sama orang yang masa lalu yang mungkin mem-PHP kalian. Bisa jadi bentuknya penipuan atau bisa jadi juga orang ini memberikan tawaran, tapi si tawaran ini tidak kunjung seperti apa yang kalian ekspektasikan. Seperti itu. Kalau menurut aku cobalah untuk kayak mengerti, ya udahlah. Kalau saat ini aku harus dengerin orang lain ngomong, dengerin. Begitu. Tahu nggak sih lu, si ini kan begini nih orangnya. Lu jangan terlalu percaya. Nah,
dengerin mereka yang memberikan wejangan sama kalian, begitu ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada orang yang kalian percaya. Kalau menurut aku, kalian udah kenal lama, teman SMP, teman SD, mungkin teman di alam rahim mungkin. Kok teman alam rahim? Ya maksudnya orang yang lama yang nggak pernah kalian ketemu lagi, memberikan sebuah penawaran sama kalian, kemudian kalian kayak macam oke aja. Nah di sini ada five of wands tentang seseorang yang memberikan saran sama kalian. Kalau menurut aku, dengarkan mereka. Ini bisa dari lingkungan keluarga atau sahabat yang paling dekat dengan kalian. Seperti itu. Oke, kita akan lihat harus apa yang aku lakukan dan tidak aku lakukan. Oke, kita akan coba lihat ya di sini. Harus apa yang aku lakukan? Kagak enak banget sih Bara nyanyi lu stop. Oke, aku akan stop ya. Kita akan coba lihat untuk di sini apa yang harus aku lakukan dan tidak aku lakukan. Oke, di sini ada nothing is set in stone. Jadi kalau menurut aku, cobalah kamu ya udahlah ya, jangan terlalu yang begitu peduli banget gitu sama siapapun. Yang jelas saat ini kamu lagi anxiety, kamu lagi kayak macam khawatir. Kalau kamu mengkhawatirkan sesuatu, kalau menurut aku ya jangan dipedulikan. Ya udahlah, anggap aja semuanya ini adalah jalan gitu ya. Kalau misalkan gue masih hidup besok ya berarti gue masih dikasih makan gitu intinya. Jangan terlalu yang aduh besok gimana, nah belum tahu ya. Bisa jadi besok kalian mungkin jadi orang kaya kan, atau bisa jadi sebaliknya, atau bisa jadi apapun. Jadi kalau menurut aku, kalian adalah orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena kalian seolah-olah bisa menentukan takdir untuk esok hari. Jadi kalau menurut aku biasa aja ya. Berkemas boleh atau menabung boleh untuk esok hari, untuk masa depan is okay. Tapi kalau kalian anxiety terlalu berlebihan, itu kalian akan kuper, nggak bisa ngapa-ngapain, takut gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Bring love into the situation. Kalau misalkan into the situation, aduh sorry guys ya, ini lidahnya lidah Batak, Jawa, Sunda gitu ya, lidah lokal. Jadi begini guys ngomongnya ya. Gak lucu banget, siap bos. Kita lanjut. Di sini ada bring love into the situation. Kalau menurut aku sih, cobalah untuk kalian membawa apa namanya kayak macam kalau kalian melakukan sesuatu itu karena cinta, atau kalian mempercayai orang itu karena kepercayaan yang kayak luar biasa banget, it's okay. Cuman harus memilih gitu, dimana aku harus menggunakan cinta, dimana aku harus profesional, dimana ini sahabat, dimana ini yang lain-lain bla 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 bla. Lebih ke porsi, jangan bring love into the situation. Kemana-mana kalian bawa cinta-cintaan. Contoh yang tadi aku bilang, kalian sekarang lagi anxiety untuk masalah pekerjaan, tapi kalian lagi falling in love sama orang yang tidak pasti. Intinya seperti itu. Kalau menurut aku, cobalah pilih mana yang paling prioritas untuk hidup kalian. Seperti itu ya. Jadi jangan bring love into the situation mulu guys. Jadi jangan dibawa mulu si cinta tuh kemana-mana. Jangan. Capek guys ya. Kita lanjut lagi. Ada the answer you need are coming. Right. Kalau menurut aku di sini ada beberapa jawaban dari semua keresahan kamu. Tenang aja. Kalau aku lihat sih kartu ini tentang menceritakan tentang karir kalian. Jadi membuka seseorang ini, siapa dia, apakah dia baik atau tidak buat kamu, apakah orang ini bisa memberikan apa namanya solusi untuk hidup kamu nanti, dan di sini kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya menurut aku tunggu aja, tenang aja ya. Orang ini apakah baik, apakah buruk, apakah orang ini sesuai dengan ekspektasinya kamu ke depan, atau mungkin orang ini memang PHP aja buat kamu, begitu. Kita lanjut lagi guys. Kemudian ada judgment required, right? Kartu ini menceritakan tentang sesuatu yang kalau menurut aku tuh lebih ke kayak tadi nih, ada bring love into the situation, lebih ke kayak macam belajarlah untuk beradaptasi gitu. Ketika kalian untuk dalam satu karir, ya karir aja dijalani. Kalau misalkan kalian merasa bahwa di dalam satu apa namanya percintaan ya percintaan aja udah, jangan yang dibawa-bawa karir ke percintaan atau sebaliknya seperti itu. Karena nggak bakalan bener guys ya. Jadi lebih ke kayak macam adjustment required ini lebih ke kayak cobalah untuk mendapatkan sebuah atmosfer yang baru dalam hidup kalian supaya apapun yang kalian afirmasikan tercapai. Satu lagi, you need a focus, right? Kalian butuh yang namanya fokus. Ketika kalian mencintai orang, ya udah itu aja tuh, no, sampai dapat. Kalau karir kalian lagi anxiety banget, lagi dalam masa kekhawatiran, kejar tuh si karir kalian supaya mendapatkan value yang bagus atau supaya mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan ekspektasinya kamu. Begitu ya. Lanjut lagi. So the word the real you, right? Kalau kamu mencintai seseorang di sini bahwa orang itu ghosting kamu, ya udah.
kamu putuskan yang sesuai dengan apa yang kamu harus putuskan. Kalau misalkan dia menggantung kamu, ada The Hangman tadi ya, menggantung tentang sebuah cinta-cintanya ke kamu tinggal, gue harus mutusin, gue harus tunjukin, it's me, gitu, I have power, gitu ya. Dan di sini juga kalau untuk masalah tentang masalah apa tadi, karir-kariran, tentang keuangan seperti itu, di sini juga tunjukin sama orang yang mungkin ngajakin rekonsiliasi sama kamu atau mengajak kamu untuk masalah kerjasama si orang lama ini ya, tapi PHP kamu tunjukin yes or no, gue suka atau enggak, omongin. Jangan yang kayak kalian ini ada vibe cakra, pengen ngungkapin tapi bingung gitu karena rasa nggak enak ya. Jadi tunjukkanlah sama dunia, who are you, tunjukkanlah sama dunia, I have power gitu ya. Jangan yang kayak aduh, tapi gimana ntar, ini tuh bagus nih, tapi gimana ntar. Nah, jangan kayak gitu. Lihat dulu situasinya seperti apa, baca dulu apa yang akan terjadi. Kalau misalkan memang 1 + 1 sama dengan 2 hasilnya benar seperti itu, jalanin. Kalau misalkan 1 + 1 tapi hasilnya 1,99, berarti kalian jangan mundur. Kalau sesuatu diawali dengan kebohongan, maka selamanya tidak akan ada kesuksesan yang akan membuat kamu naik. Nggak akan. Well to the wall. Itu tentang dunia karirnya, keuangannya juga sih kalau menurut aku di sini ada top and Ten of Pentacles, lebih ke kayak macam ada keharmonisan. Cuman saat ini kamu lagi anxiety banget, lagi butuh modal banyak, mungkin yang sedang punya usaha, lagi ada sesuatu yang kamu khawatirkan, mungkin aduh kedepannya apakah ada orderan baru atau tidak. Kalau ini tentang kamu yang punya usaha. Tapi kalau kamu yang sedang bekerja, di sini ada wanti-wanti, ada early warning buat kamu. Kayaknya aku bakalan di-cut deh untuk kerjaan gitu ya. Well, menurut aku ketika kondisinya seperti ini, balik lagi. Kalau besok adalah hidup aku masih hidup, berarti kamu besok pun masih bisa dikasih makan. Udah gitu aja. Jangan sombong guys ya. Karena hari esok bukan milik kita gitu. Oke? So wisman banget sih gue. Cocoknya kayak enak banget gitu dengerinnya. Padahal mah kalau misalkan apa sih namanya dijalani mah susah bara. Iya, tapi kita sama-sama guys ya. Aku juga di sini bukan untuk kalian, tapi kalau misalkan ada memang hal yang baik, kenapa enggak? Aku juga ikutin di tarot ini gitu ya. Well, untuk selanjutnya kita akan coba cek pesan semesta buat kalian semua. Ini lebih ke kayak ngebooster kalian supaya mood kalian naik ya. Ya, siapa tahu gitu aku bisa membantu yang mungkin lagi kayak mewek-mewek di pojokan gara-gara dia nggak suka sama kamu, mungkin kamunya ditolak. Tenang, ada Bara di sini buat kalian, oke? Bara, aku ditolak nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting orang tua kamu masih menerima kamu jadi anaknya, asal jangan dicoret dari kakak aja gitu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira untuk pesan semesta buat kamu seperti apa? Apa sih? Apa dong ya? Kita akan coba lihat di sini untuk kamu. Oke, kita akan coba lihat untuk kamu pesan semesta untuk kalian. Di sini aku sih maunya kayak macam naikin moodnya kalian supaya yang tadi ini early warning sih, nyebelin banget sih memang. Taurus kok kayak gitu sih sekarang, readingannya kok kayak kurang bagus. Bukan kurang bagus ya guys ya, yang namanya hidup itu pasti ada perputaran ya. Tapi ketika letak putaran ini ya di mana ya kita yang menentukan kenceng apa enggak kita muterinnya gitu. Kalau kencengnya berarti muter terus, tapi kalau misalkan memang pelan ya mungkin kita harus menentukan di titik rendahkah atau di titik ataskah kita berada gitu. Ya menurut aku sih it's okay, fine, wajar aja, wajar banget. Yang penting kalian tidak merugikan orang lain, itu doang, satu. Oke, kita lihat untuk pesan semesta buat kalian. Di sini aku pengennya kayak ngebooster kalian supaya lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan besok gitu. Kok gitu sih Bara? Ya karena memang tadi kulihat untuk masalah percintaan juga lagi kayak ragu banget sama seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Apakah dia suka sama aku atau tidak, terus value-nya dia bagus, terus LDR juga. Yang kedua tentang masalah pekerjaan, ada yang kayak takut akan selesai bekerja atau untuk masalah bisnis-bisnisan ada yang anxiety, khawatir, aduh ntar nggak dapat order, something like that, seperti itu. Makanya di sini aku coba untuk booster kalian supaya tetap ada di mood yang positif. Oke? Kita lanjut. Di sini ada strength. Know your strength. Kamu tahu kalau kamu tuh kuat? Yes. Kamu kuat. Kamu punya sesuatu yang hebat. Kenapa? Kalau misalkan di sini
bukan kamu yang aku readingin, berarti orang itu tidak sekuat kamu. Jadi sih kalau menurut aku di sini kamu kuat. Kamu punya kekuatan, kamu hebat. You are power. Kalian punya kekuatan. Jadi dalam arti jangan yang terlalu aduh bara, aduh no. Ya. Jangan kalian bersedih hati, jangan kalian berkecil hati. Kalian punya Tuhan, kalian punya sesuatu yang masih kalian bisa berafirmasi dan lakukan lebih baik hari ini daripada kemarin. Gitu. Di sini ada strength, kekuatan. Kalian kuat. Know your strength. Apakah kamu saat ini kuat loh, gitu. Jatuhnya ya. Aduh guys, mohon maaf banget kalau Pak Baliut bahasa Inggrisnya ya guys ya. Aku orang Barat tapi Jawa Barat gitu, bukan orang Barat Eropa something like that guys. Kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Di sini ada letting go, emotional release tuh. Ya, jelas banget. Kalau kalian ingin mendapatkan satu kondisi yang lebih baik, letting go. Lepaskan energi negatif dalam diri kalian. Positive thinking atau emotional release. Ya, emotional release maksudnya gimana nih Bara? Emosional itu kan menyangkut tentang cinta, kasihan, rasa sayang, rasa sedih, rasa benci, marah yang berada di dalam hati. Release yang negatif. Ya, tadi ku bilang kalau kalian saat ini sedang punya masalah di keuangan, yang tadi tuh si orang yang mungkin kalian sekarang lagi LDR lah, yang dia apakah suka gue ama atau enggak gitu kayak gitu, release. Syukur enggak ya udah gitu. Karena apa? Kalian butuh value buat diri kalian sendiri. Kalian butuh sesuatu yang menaikkan value kalian. Besok kalian mau makan apa? Makan kuota? Makan halo apa kabar sayang? Kan enggak. Makan beras ya, makan nasi kan gitu jatuhnya ya. Kalau menurut aku cobalah untuk itu dulu. You need focus. Ya, kalian butuh fokus. Di sini ada letting go, lepaskan emosional. Ya. Release, emotional release, keluarin gitu. Kemudian apa lagi? Forgiveness, right? Compassion and kindness. Ibarat kata gini, ya udahlah, maklumin aja. Forgiveness itu berikanlah pengampunan sama diri kalian. Maafin diri kalian. Mungkin kemarin kalian udah hilap. Dalam arti lebih kayak macam terbuai dengan ketampanannya, terbuai dengan kecantikannya, terbuai dengan value-nya. Dia adalah seorang wisman yang begitu luar biasa untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin membuat kalian kayak terpesona. Ih gila nih orang pinter banget. Ini gila orang keren banget, kaya banget, hebat banget, something like that. Wajar. Yang namanya orang mengagumi seseorang tuh it's okay, wajar. Tapi berlebihan ini jangan. Berikanlah sebuah pengampunan sama diri kalian. Oh iya, gue manusia kok, nggak apa-apa kayak gini, tapi gue harus butuh waktu atau memberikan deadline, gitu ya. Sampai kapan aku harus terpesona sama dia? Atau bisa jadi dia punya value, jadikanlah dia sebagai pacuan buat kamu seperti apa yang kamu mau. Misalkan, oh gue harus kayak dia, gitu. Oh gue harus kayak itu, gitu. Kayak gitu, jangan kayak terobsesi terus kalian kayak aduh dia lagi ngapain ya, aduh gue kangen banget, gue pengen denger di celotehannya dia, gue pengen matanya yang berbinar begitu indah bagaikan bulan purnama yang mencorong gitu ya. Jangan guys. Jadi forgiveness, berikan pengampunan sama diri kalian karena kalian adalah manusia, you are human, gak apa-apa, cuman kasih waktu sampai kapan gitu ya. And then bring future ya. The darkness hurts it just before the dawn. Kalau menurut aku lebih ke kayak macam akan ada habis gelap terbitlah terang. Tenang ya. Yang kalian butuhkan saat ini adalah naikin value, terus kemudian kalian merenungkan lagi mana yang positif, mana yang negatif, mana yang harus kalian duluin, seperti itu. Tenang. Masa-masa ini akan segera berakhir asal kalian yakin dengan kemampuan kalian. Balik lagi. Nggak mungkin dong orang Taurus gitu loh. Orang Taurus itu strength banget, kuat banget. Masa iya kan? Dengan cinta-cintaan kalian kayak macam aduh bara, jangan ya. You have power, kamu punya kekuatan. Oke? Dan selanjutnya sih tuh fashion, sabar besti ya. Dari tadi kartunya habis gelap terbitlah terang, dari habis gelap terbitlah terang gitu. Ini kartu juga menceritakan tentang hal itu, tapi ini lebih ke sabar katanya. Sabar ya. Mungkin semesta saat ini sedang menguji kamu bagaimana caranya supaya memaintain diri kamu lebih bersabar. Atau bisa jadi juga mungkin kalian belum siap menerima blessing.
Karena ada beberapa kegagalan kalian di masa lalu yang kalian harus bayar. Contohnya apa kegagalan itu? Contohnya kalian tidak sadar kalian mendolimi orang lain. Itu kegagalan kalau menurut aku. Gagal jadi seseorang yang bijak untuk nge-treat orang lain. Bisa jadi orang terluka sama apa yang kalian lakukan, kalian nggak sadar, maka di sini juga ada forgiveness. Berikan pengampunan sama diri kalian, ikhlaskan yang sudah terjadi. Seperti itu. Ya, tapi sabar gitu. Sabar itu bukan diem tidur, ngorok, bangun jadi kaya. No way. Lebih kepada macam sabar itu melakukan segala sesuatu yang lebih baik dari diri kalian sampai kalian mendapatkan apa yang kalian mau. Bukan diem. Kalau diem sama sabar itu beda. Sabar itu berusaha semaksimal mungkin, ya. Sekali lagi nih, fashion itu berusaha semaksimal mungkin supaya mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kegagalan dan segala macam kalian menerimanya. Nah, itu namanya sabar. Tapi kalau diem aja, nunggu-nunggu, itu bukan sabar, tapi itu menunggu. Beda, mbe sama kuda, beda gitu ya guys ya. Jadi kalian, kalau menurut aku akan ada dapat kesuksesan, ada bring future atau apa namanya masa depan yang cerah asal kalian bersabar dulu saat ini, ya. Kemudian apa lagi? Nah, love yourself, self love. Yes, yang tadi aku bilang di awal apa? Cintailah diri kalian lebih daripada kalian mencintai siapapun. Begitu. Jadi intinya dari kalau lihat aku kartu di sini lebih ke kayak macam beberapa di antara kalian punya kekuatan sebenarnya, cuman letting go. Rilislah sesuatu yang negatif dalam diri kalian. Maafkan diri kalian, harus percaya bahwa masa depan akan cerah dengan cara bersabarnya kalian, dan di sini cintailah diri kalian sendiri. Bahwa kalian harus sadar juga kalau kalian punya power atau kalian punya kekuatan dan kalian pun kuat. Ya, mungkin seperti itu kali ya readingan kali ini. Jadi ada beberapa di antara kalian yang menurut aku tuh cobalah untuk merenungi apa yang udah kalian lakukan. Oh iya ya, aku tuh terlalu banyak transfer sama dia, tapi dia nggak pernah bayar utang. Oh iya, gue terlalu percaya sama orang ini, tapi dia kok PHP-in gue. Well, ya, sadar dan sadar. Fashion, sabarlah. Kalian juga punya kekuatan dan kalian juga, aku rasa di sini ada bring future atau masa depan yang cerah. Well, kira-kira mungkin untuk kalian yang punya Taurus seperti itu aja readingan kali ini. Dan jangan lupa ya guys ya, aku selalu mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, boleh silakan kalian subscribe dulu ya. Ya, boleh silakan kalian subscribe dulu. Kalau misalkan kalian suka dengan video kami, boleh silakan kalian tekan like-nya. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya, oke? Mungkin readingan kali ini cukup sekian. Kira-kira untuk selanjutnya Bara akan readingkan apa lagi tentang zodiak, apa lagi tentang siapa, tentang si A, tentang si B, atau mungkin apa yang sedang dipikirkan sama kalian. Well, jadi tunggu aja konten selanjutnya. Makanya jangan lupa kalian tekan tanda notifikasi sebagai pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami tentunya. Mungkin itu aja dari aku ya. Sampai ketemu lagi di readingan tarot berikutnya. Bye-bye.